Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Julia Imami Alfianti MKM selaku dosen pengampu mata kuliah pemodelan sistem informasi. Kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Isra Haran dengan NIM 1924259 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Indra Kristianto dengan NIM 192418337. Perkenalkan, nama saya Yuniteka Salsabila dengan NIM 19241972. Saya Yasa Wadaro Pensa. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Pemodelan Sistem Pemesanan Makanan pada Usaha Kuliner Rasa Nusantara Kitchen. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang penelitian ini berawal dari proses pemesanan makanan di Rasa Nusantara Kitchen masih dilakukan secara manual. Pelanggan memesan makanan melalui pelayan, kemudian pelayan mencatat pesanan dan menyampaikan kepada bagian dapur. Proses tersebut sering membutuhkan waktu yang cukup lama. Proses tersebut sering menimbulkan beberapa kendala, seperti kesalahan dalam pencatatan pesanan, keterlambatan penyampaian ke bagian dapur, serta pembuatan laporan penjualan yang masih dilakukan secara manual, membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, kami merancang pemesanan makanan berbasis web ini yang diharapkan dapat meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan efisiensi dalam proses pelayanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan identifikasi masalah. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, terdapat beberapa permasalahan pada sistem yang sedang berjalan. Permasalahan yang pertama adalah masih sering terjadi human error atau kesalahan dalam pencatatan pesanan. Yang kedua, dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan sehingga proses pemesanan menjadi lebih cepat dan akurat. Yang ketiga, mempermudah pengelolaan transaksi bagi pihak restoran. Dan yang terakhir, menghasilkan laporan penjualan secara otomatis sehingga dapat menghemat waktu dan kesalahan dalam pencatatan laporan. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian. Dan yang pertama, merancang sistem pemesanan berbasis web. Tujuan pertama adalah merancang sistem pemesanan berbasis web agar proses pemesanan dapat dilakukan secara online. Dengan sistem ini, pelanggan tidak perlu datang langsung ke tempat usaha sehingga proses menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Tujuan kedua adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Dengan adanya sistem yang terkomputerasi, informasi pesanan dapat diproses lebih cepat, meminimalkan kesalahan, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Dan yang ketiga, mempermudah pengelolaan transaksi. Selanjutnya, sistem ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan transaksi. Semua data pesanan dan pembayaran akan tersimpan secara otomatis sehingga admin lebih mudah mengelola dan mencari data ketika dibutuhkan. Tujuan terakhir adalah menghasilkan laporan secara otomatis. Laporan penjualan atau transaksi dapat dibuat dengan cepat tanpa harus menghitung secara manual sehingga lebih akurat dan menghemat waktu. Dan pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian yang saya gunakan dalam pengembangan sistem. Itu yang pertama ada observasi. Metode pertama ini saya akan melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses pemesanan yang sedang berjalan. Tujuannya adalah untuk mengatur alur kerja, menemukan kendala, serta mengidentifikasi kebutuhan sistem yang akan dibuat. Dan yang kedua ada wawancara. Pada metode kedua ini saya melakukan tanya jawab dengan pemilik atau pihak yang terkait untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan pengguna, permasalahan yang dihadapi, serta fitur-fitur yang diharapkan pada sistem. Dan yang ketiga, studi pustaka. Pada tahap ini, saya mencari referensi dari buku, jurnal, maupun sumber terpercaya di internet yang berkaitan dengan sistem pemesanan berbasis web, sehingga penelitian ini memiliki dasar teori yang kuat. Dan yang terakhir, yaitu ada perancangan menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Dalam tahap ini adalah digunakan untuk memodelkan sistem seperti menggambarkan alur proses, aktor yang terlibat, serta hubungan antar bagian sistem sebelum dilakukan proses pengembangan. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara, studi pustaka, dan perancangan UML, diharapkan sistem yang dikembangkan dapat sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Baik, saya akan menjelaskan tentang ERD atau Entitas Relationship Diagram, di mana hubungan pertama adalah admin dengan menu yang memiliki kardinalitas one-to-many. Artinya, satu admin dapat mengelola banyak data menu, sedangkan setiap menu dikelola oleh satu admin.
Dan selanjutnya, pelanggan dengan pesanan memiliki hubungan one-to-many. Hal ini berarti satu pelanggan dapat membuat beberapa pesanan, tetapi setiap pesanan hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Dan untuk yang hubungan waiters dengan pesanan juga one-to-many, yang artinya satu waiters dapat menangani banyak pesanan, sedangkan satu pesanan hanya ditangani oleh satu waiters. Dan untuk selanjutnya, pesanan dengan detail pesanan memiliki hubungan one-to-many, karena satu pesanan dapat terdiri dari beberapa menu yang disimpan pada tabel detail pesanan. Menu dengan detail pesanan juga memiliki hubungan one-to-many. Satu menu dapat muncul pada banyak transaksi atau detail pesanan yang berbeda. Dan pesanan dengan pembayaran memiliki hubungan one-to-one, yang artinya setiap pesanan hanya memiliki satu data pembayaran, dan satu pembayaran hanya berlaku untuk satu pesanan. Dan kemudian, secara konsep hubungan antara menu dan pesanan adalah many-to-many, karena satu pesanan dapat berisi banyak menu, dan satu menu dapat dipesan pada banyak pesanan. Hubungan tersebut direalisasikan melalui tabel detail pesanan sebagai tabel penghubung. Dan untuk yang LRS, di mana tabel admin menyimpan data admin yang bertugas mengelola menu, dan di tabel menu menyimpan informasi makanan dan minuman yang tersedia, dan di tabel waiters menyimpan data pelayan yang menangani pesanan pelanggan, di tabel pelanggan menyimpan identitas pelanggan yang melakukan pesanan, dan di tabel pesanan mencatat transaksi yang dilakukan pelanggan dan menghubungkan pelanggan dengan waiters. Sedangkan di tabel detail pesanan, penyimpan rincian menu yang dipesan beserta jumlah, harga, dan subtotal. Tabel pembayaran menyimpan informasi pembayaran, seperti metode pembayaran, total pembayaran, status, dan waktu pembayaran. Jadi, LRS ini menunjukkan struktur database yang digunakan dalam sistem pemesanan makanan. Mulai dari data pengguna, proses pemesanan, hingga proses pembayaran yang saling terhubung untuk mendukung jalannya sistem. Penjelasan use case, sini ada use case diagram menggambarkan interaksi antara tiga aktor, yaitu pelanggan, waiters, dan admin dengan sistem pemesanan makanan, di mana pelanggan dapat melakukan registrasi login, melihat menu, memesan makanan, melakukan pembayaran, serta melihat pesanan untuk mengetahui perkembangan pesanannya. Dan pada waiters bertugas melihat pesanan yang masuk dari pelanggan dan perbarui pesanan, misalnya dari proses hingga selesai atau siap disajikan. Dan untuk yang ketiga yakni ada admin. Sini admin memiliki hak akses untuk mengelola pesanan, mengelola data menu, serta melihat laporan transaksi yang terjadi pada sistem. Intinya, dengan pembagian use case tersebut, setiap aktor memiliki tugas dan hak akses yang berbeda, sehingga proses pemesanan makanan dapat berjalan secara terstruktur dan sesuai peran masing-masing. Ini saya akan menjelaskan terkait web Rasa Nusantara Kitchen. Sini untuk tampilan awalnya itu tampilan login ya. Sini ada email, jika kita sudah mempunyai akun silakan masuk, dan passwordnya juga di sini. Kita jika belum mempunyai akun, kita klik daftar yang ini. Baik, untuk nama lengkap di sini kita menggunakan Rahmat ya. Lalu emailnya @gmail.com. Sini nomor teleponnya 0852 55. Lalu untuk alamat lengkapnya itu Jalan Ciperemang 10. Di sini kita password. Untuk password kita menggunakan keyword. Jadi sini jika sudah diisi semua, lanjut ke daftar sekarang. Oke, baik, sini akun kita sudah jadi. Sini kita tinggal login ke akun kita, itu passwordnya yang tadi yang sampai lupa. Ini langsung kita masuk. Nah, baik, di sini tampilan dashboard awalnya. Untuk
tampilan dashboard awal itu ada di sini, ada di semua menu. Baru ada beberapa. Di sini ada contoh dari camilan. Sini baru ada 2-an, dan di dessertnya itu baru ada 2 pilihan juga. Di makanan berat itu ada 4, dan untuk di minuman itu baru ada 2 juga. Baik, sini kita lanjut ke cemilan. Langsung saja kita masuk ke tambahkan ke keranjang. Contoh kita misalkan ingin menambahkan pisang goreng keju. Oke, lanjut. Sini kita ingin menambahkan yang dessert. Sini kita menambah klepon gula merah. Sini ada makanan berat. Lanjut ke next ke makanan berat. Sini kita ingin menambahkan rendang daging sapi. Oke, next di sini ada minuman. Minumannya kita ingin es cendol durian. Baik, setelah kita sudah masukkan ke keranjang, kita klik keranjang di area kanan atas. Nah, di sini ada keranjang belanja. Kita di sini ada yang sudah tadi kita pesan, yaitu ada pisang goreng keju, klepon gula merah, rendang daging sapi, es cendol durian. Jadi kita bisa menambahkan pesanan kita, misalkan ini ingin lebih dari 1. Nah, di sini si harganya itu akan otomatis bertambah, dan jika kita ingin mengurangi lagi, nah harga langsung berubah. Di sini juga keterangan di pesanan pun ada 15.000 per porsi, 10.000 per porsi, 35.000 per porsi. Jika kita ingin menambahkan menu lain, sini tinggal klik tambah menu lain. Misalkan kita ingin menambahkan nasi goreng Nusantara. Oke, kita lihat ke keranjang nasi goreng Nusantara. Nah, sini sudah ada nasi goreng Nusantara. Nah, jika kita ingin men-cancel yang salah satu, contoh rendang sapi ya, kita cancel di sini. Oke, langsung ke hapus ya dari list keranjangnya. Baik, lanjut ke checkout ya. Di sini ada keterangan ringkasan pesanan, total, dan ongkos kirim. Lanjut ke checkout. Di sini ada detail alamat lengkap, bisa ditambahin juga. Terus di sini ada catatan opsional untuk tokonya, dan di sini ada metode pembayaran. Metode pembayaran itu kita ada bayar di tempat atau COD. Di sini ada transfer, di sini ada e-wallet. Di e-wallet itu ada hanya bisa menggunakan OVO, Dana, dan GoPay. Jadi kita metode pembayaran menggunakan COD ya. Lanjut ke buat pesanan. Baik, di sini sudah masuk pesanannya, dan kita langsung ke dashboard admin. Untuk dashboard admin kita coba login dulu dari awal. Sini kita sudah ada akun demonya, itu admin Nusantara. Lalu sini passwordnya. Lalu kita klik masuk. Nah, sini sudah ada ini tampilan dashboard admin ya untuk total pesanan. Nah, di sini ada yang pesanan-pesanan yang sudah kita coba sebelumnya. Di sini kita langsung ke pilih pesanan masuk. Di sini ada pesanan dari Rahmat ya. Dari Rahmat itu menunggu konfirmasi dari admin. Itu jika kita sudah dapat informasi pesanan dari customer, kita langsung sini ubah status di proses. Nah, lanjut ke cek di dashboard untuk di pembeli ya. Sini di pembeli kita refresh. Nah, sedang diproses ini. Lanjut kita ke admin lagi. Jika sudah diproses dan siap antar, di sini keterangannya sedang diantar. Di sini contoh tadi sini poin sedang diantar. Lanjut ke pembelinya, di sini ada keterangan nanti sedang diantar. Nah, jika kita di sini mengubah statusnya menggunakan yang
lain selesai, sini tidak akan menghilang, otomatis terhapus dan pindah ke selesai. Baik, di sini kita ke pembeli lagi, ke dashboard pembeli. Sini ada keterangan selesainya, berarti sini pesanan sudah selesai diantar. Dan jika kita ingin membatalkan pesanan dari pihak restorannya, sini kita tinggal klik dibatalkan, maka sini pindah ke batalkan, maka di pembelinya pun akan ada notifikasi pembatalan. Sini dibatalkan, keterangan dibatalkan. Baik, paling itu saja. Kesimpulannya, dalam sistem pemesanan makanan berbasis web dirancang untuk membantu proses pemesanan menjadi lebih cepat, mudah, dan terorganisir. Dengan adanya sistem ini, pelanggan dapat melihat menu, memilih makanan, dan melakukan pemesanan secara online tanpa harus datang langsung atau menunggu pelayanan mencatat pesanan. Dan bagi pihak pengelola, sistem ini membantu mengurangi kesalahan dalam catatan pesanan, mempercepat proses pelayanan, serta memudahkan pengelolaan data menu, pesanan, dan laporan transaksi. Seluruh data tersimpan secara otomatis sehingga lebih rapi, aman, dan mudah diakses saat dibutuhkan. Secara keseluruhan, penerapan sistem pemesanan makanan berbasis web diharapkan dapat meningkatkan efektivitas operasional, menghemat waktu, mengurangi kesalahan manusia atau human error, serta memberikan pelayanan yang lebih cepat dan memuaskan bagi pelanggan. Dengan demikian, sistem ini menjadi solusi yang bermanfaat bagi pelaku usaha kuliner dalam meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi bisnis.